Pertanyaan sunnah fi'liyah, maka ketika seorang sholat saat takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar, maka pandangan wajahnya kemana? Maka secara umum, maka ini karena dia sudah atau sedang masuk dalam sholat, dianjurkan untuk memandang ke tempat sujudnya. Tapi kalau seandainya tidak, juga tidak masalah. Ingat, memandang ke tempat sujud juga bagian dari sunnah. Oleh karena itu, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lihat lagi keterangan para ulama, pandangan mata ketika takbiratul ihram itu kemana? Apakah dia melihat ke depan atau ke tempat sujud? Maka ini sekali lagi termasuk sunnah fi'liyah. Terus apa lagi? Yang kedua apa? Oh, jari-jari kaki. Maka yang benar posisi jari-jari kaki ketika seorang berdiri menghadap ke arah kiblat. Oleh karena itu, jangan seperti kondisi upacara ketika itu apa, kayak bebek itu apa, berarti pas apa? Istirahat atau siap? Istirahat lah. Pokoknya posisi jari-jari kakinya ini sejajar, jangan melebar seperti ini. Jadi dia sejajar, diusahakan untuk menghadap ke arah kiblat. Demikian juga nanti ketika sujud. Maka ketika sujud yang benar, kalau antum mampu, semua jari dilipat ke arah kiblat, gak hanya jempolnya. Jadi kalau kita bisa ketika sujud, maka semua jari kaki kita dilipat menghadap ke arah kiblat. Tidak hanya ibu jari dari kaki kita, yang terkadang kan jempolnya saja yang dilipat, yang lain tidak. Padahal dianjurkan semuanya untuk menghadap ke arah kiblat. Demikian juga jari tangan kita rapat ketika sujud menghadap ke arah kiblat. Itu ya, insya Allah dua hal tadi. Ada yang kelewat nggak? Amin. Baik, terkait tentang amin, maka imam juga dianjurkan mengucapkan amin. Bahkan apabila aminnya itu bersamaan dengan aminnya malaikat, maka ada keutamaan di sana. Oleh karena itu, aminnya itu imam mengucapkannya, demikian juga makmum mengucapkan amin. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, apabila seorang masbuk, contoh mendapati rakaat kedua di sholat maghrib, apakah mengangkat tangan setiap kita tasyahud? Maka tadi disampaikan bahwasanya ada 4 tempat dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Salah satunya yaitu ba'da tasyahud awal. Jadi seorang setelah tasyahud awal. Maka ketika seorang dia masbuk, kemudian masuk di rakaat kedua. Dia masuk di rakaat kedua. Maka ketika itu apakah dia angkat tangan? Pendapat yang kuat iya, dia angkat tangan. Jadi dia angkat tangan ketika itu. Bukan dia nanti, meskipun nanti dia kalau masuk di rakaat kedua, tasahudnya berapa kali dia? 3 kali. Tasawufnya dia tiga kali. Tapi ketika dia mengikuti imam, maka dia angkat tangan di situ. Kalau tidak salah ini difatwakan dalam Islam Web ketika ditanya terkait tentang masalah ini. Jadi kita mengikuti imam karena imamnya dia angkat tangan setelah tasawuf awal, meskipun kita di situ bukan tasawuf awalnya, tapi tetap kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ini dulu ya, dari kanan Pak. Ini silahkan tanya yang banyak. Kalau saya bisa jawab, nggak bisa tanya ke Ustadz yang lain. Ya silakan. Saya pernah mendengar bahwasanya keutamaan sholat itu salah satunya itu sholat tepat waktu ya Ustaz. Sholat? Ada keutamaan sholat sambil berdiri. Nah, jika kita dihadapkan pada kondisi yang harus memilih satu di antara keduanya, mana yang kita kedepankan? Misalkan Ustaz, wanita sedang hamil. Ketika datang waktu sholat mengalami kondisi mual sehingga tidak memungkinkan sholat sambil berdiri, baiknya wanita itu sholat tepat waktu dengan sambil duduk, atau dia memilih untuk menunda sholatnya tapi nanti dengan kondisi berdiri Ustaz. Itu pertanyaan pertama Ustaz. Ini Ustaz. Untuk yang kedua Ustaz, jika seorang lupa dalam keadaan duduk kemudian dia melaksanakan sholat, terus ingatnya itu di pertengahan sholat Ustaz, apakah orang tersebut harus membatalkan sholatnya atau dia meneruskan sampai selesai sholat Ustaz? Iya. Saya jawab yang kedua dulu. Jadi apabila seorang dia sholat dalam kondisi lupa, bahwasanya dia dalam kondisi junub, ingatnya di pertengahan sholat. Bagaimana? Dia selesaikan sholat atau batalkan sholatnya? Jawabannya dia wajib batalkan sholatnya, kemudian dia mandi, kemudian sholat lagi. Bukan mandi gak balik sholat.
Dia mandi kemudian sholat lagi. Dia harus mengulang sholatnya. Ingat tadi, apabila seorang dia ya dalam kondisi sholat dalam kondisi berhadas, baik dia taunya di pertengahan sholat atau setelah selesai sholat, harus mengulang sholat. Jadi kalau di pertengahan sholat dia batalkan sholatnya. Misalkan rakaat kedua sholat maghrib dia batalkan sholatnya. Kemudian apakah nambah 1 rakaat? Tidak. Dia ngulang dari awal. Jadi dia ngulang dari awal, bukan dia batal di rakaat kedua, mandi nambah 1 rakaat, bukan. Dia nanti ngulang dari awal. Demikian juga ingatnya bahwasanya dia dalam kondisi junub setelah sholat selesai. Berarti dia sholat dalam kondisi berhadas. Berarti apa? Dia mandi kemudian mengulang sholatnya dari awal. Ini jawaban yang pertama. Baik, untuk jawaban yang kedua, apa tadi jadi lupa ya? Wanita hamil. Maka yang tepat ketika kondisi wanita itu hamil, apakah dia milih sholat dengan berdiri? Berdiri itu sudah kita bahas, dia termasuk rukun sholat bagi siapa? Bagi orang yang mampu berdiri. Adapun sholat tepat pada waktunya, maka ini syarat sah sholat. Maka mana yang dia pilih? Dia tetap sholat tepat pada waktunya meskipun dengan duduk. Karena ini masuk dalam keumuman firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Sama seperti misal kita melakukan perjalanan dari Bogor ke Malang, naik kereta api. Sampai Malang katakanlah jam 8 pagi. Kita nggak mungkin turun dari kereta untuk sholat subuh. Maka dalam hal ini apakah kita sholat subuh turun dari kereta berdiri jam 8 pagi? Atau kita nanti kita jamak dengan duhur, kan nggak bisa. Berarti yang demikian dia sholat dengan duduk di kereta api di waktu sholat subuhnya. Jadi jangan nunggu sudah keluar waktunya. Maka sama seorang wanita yang dia dalam kondisi hamil, ya dia dalam kondisi hamil tidak memungkinkan baginya sholat untuk berdiri karena ada udzur misalkan, maka dia tetap sholat tepat pada waktunya meskipun dalam kondisi duduk. Demikian juga orang yang sakit lainnya. Jadi boleh jadi orang dalam kondisi sakit tidak mungkin baginya berdiri, maka berlaku tadi fattaqullaha mastata'tum, atau ada kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Jadi kesulitan akan membawa kepada kemudahan. Oleh karena itu Nabi pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat, Imran bin Husain, sakit ambeien dia, maka Nabi katakan sholli qa'iman, wahai Imran, salat dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau enggak mampu dengan duduk, fa illam tastati fa ala janbin, kalau tidak mampu dengan berbaring ke arah kanan. Jadi dia pilih salat tepat pada waktunya meskipun tidak dengan berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, silakan Pak. Iya. Masalah poin keempat dan membatalkan sholat. Iya. Itu kan disebutkan wanita yang balik diantaranya hitam dan badan. Iya. Melewati area sujud. Saya pernah dengar Ustaz, itu khusus wanitanya wanita yang haid. Gitu. Apakah itu benar? Terus yang kedua, gimana Ustaz kejadiannya kalau di Masjidil Haram? Kan berbau tuh laki dan perempuan. Dan banyak kalau larang, sehingga wanita dilewati di kita di mana? Iya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Maka kalau keterangan dari penulis fikih Muyassar, mururul mar'ah al-balighah, lewatnya wanita yang sudah balik, dan salah satu tanda wanita balik itu dengan haid. Wallahu a'lam, saya tidak mengetahui keterangan yang lewat itu wanita dalam kondisi haid. Tapi kalau di sini keterangan penulis fikih Muyassar, wanita yang telah haid, wanita yang telah balik, dan salah satu tanda balik itu haid. Oleh karena itu kalau anak kita masih kecil lewat, perempuan ya anak kita, maka tidak membatalkan sholat kita. Ini poin yang pertama. Nanti kita cek lagi apakah ada keterangan ulama yang lain yang memaksudkan hadis ini adalah wanita yang haid dalam kondisi haid, bukan wanita yang balik. Tapi kalau lihat keterangan dohir yang disebutkan oleh penulis fikih Muyassar, mururul mar'ah al-balighah, lewatnya wanita yang balik, baik dia dalam kondisi haid ataupun tidak. Yang jelas dia sudah balik, maka itu kalau di area tempat sujud kita batal sholat kita.
Itu yang pertama. Kemudian bagaimana dengan kondisi ketika seorang dia sholat di Masjidil Haram, ya, kondisinya kredit, itu bisa jadi bercampur atau ada potensi besar seorang wanita, maka dia lewat di depan kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, kita berusaha untuk sholat mencari tempat yang memang dugaan kuat kita tidak ada wanita yang lewat. Kan ada itu soft khusus laki-laki, nggak ada wanita di situ, ada yang demikian ketika sholat. Dan saya kira, saya nggak tahu, saya sendiri juga belum pernah mengalami demikian di Masjidil Haram, karena ketika sholat wajib pun maka di sana sudah ada ya, meskipun ada terkadang wanita posisi di depan, di sini ada laki-laki lagi, pokoknya seperti itu sudah diatur. Insya Allah seorang dia tidak akan atau bisa baginya untuk menghindari lewatnya seorang wanita di depannya. Wallahu a'lam bishawab. Seandainya pun lewat seperti apa saya tidak tahu. Jadi seandainya kondisi kredit kemudian tidak memungkinkan sebagai seorang sholat, kecuali di situ memang ada seorang wanita yang lewat misalkan. Wallahu a'lam, saya tidak mengetahui, nanti coba ditanyakan ke ustadz yang lain terkait kasus yang seperti ini. Apakah ini masuk dalam kondisi istisna, pengecualian karena memang tidak memungkinkan kondisinya, atau dia batal sholatnya kemudian dia cari posisi yang lain, cari posisi yang memang potensi besar tidak akan dilewati wanita yang sudah balik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Setiap Jumat itu biasanya saya jaga gerbang di depan. Karena memang kondisinya sekarang keamanan sedang rawan di sini. Iya. Alhasil saya tutup gerbang ini ketika khotib naik baca doa kedua. Nah, kemudian saya baru naik masuk ke dalam. Cuma memang ada yang sedikit mengganjal di hati saya. Kalaupun memang itu ada pengecualian, apakah memang diperbolehkan pengecualian tersebut sampai ada batas waktunya kan? Atau memang harus diganti? Karena jujur sudah beberapa kali Jumat saya nggak pernah di dalam, nggak pernah dengan pembakaran tutup pintu. Kemudian yang kedua itu tadi terkadang ketika Jumat kan memang ada juga tidak boleh ngobrol. Nah, ketika di depan ini ada yang mengalami itu salahnya pasti saya mau nemu ya jawab salah besar. Nah, pertanyaan kalau misalkan saya di depan itu terlalu sering terus menerus, apakah masih diperbolehkan? Kalau apa tadi? Kalau jaga pintu di depan itu, oh iya, faham. Masih diperbolehkan atau memang ada batas waktu sampai beberapa kali Jumat dan Ya, baik, terkait tentang masalah ini, maka ada pengecualian dari para ulama yang disebutkan oleh mereka siapa saja yang tidak wajib sholat Jumat. Salah satunya adalah petugas keamanan. Oleh karena itu di Masjidil Haram ada nggak yang nggak sholat Jumat jaga imamnya? Ada. Jadi karena kondisinya maslahat besar, imam ini harus dijaga sehingga dia nggak ikut sholat Jumat, yang jaga saja, yang lain sholat Jumat dia berdiri. Maka kalau memang kondisi di suatu masjid at-tauhid rawan, banyak pencurian, harus ada yang jaga, maka ini tidak mengapa. Maka harus ada yang jaga. Bahkan boleh jadi diharuskan ada orang yang dia jaga itu. Nggak hanya di sini sunnah, baik harus ada yang jaga karena kemaslahatan lebih besar bisa didapatkan. Oleh karena itu di sini tidak mengapa seorang dia jaga di gerbang terus menerus ya. Bahkan boleh jadi kalau memang kita khawatir kalau sampai pelaksanaan sholat Jumat itu harus kita jaga, nggak apa-apa kita nanti sholat duhur. Kita tidak ikut sholat Jumat, kita sholat duhur. Atau kalau kita memungkinkan ya Ustadz cukup nanti kita tutup pintu gerbangnya, kemudian kita bisa masih ikut sholat Jumat, maka itu tidak mengapa. Intinya ada beberapa yang dikecualikan oleh para ulama, jadi pos-pos penting demikian. Contohnya tadi security, satpam ya, dia harus menjaga, atau seorang polisi, pokoknya dia harus berjaga di situ untuk kemaslahatan umum, maka ini boleh baginya tidak sholat Jumat. Jadi boleh baginya untuk tidak sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, silakan Mas Beli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan melakukan gerakan mengangkat kain dan bersandung ketika sebelum sujud, apakah termasuk mengerjakan sholat? Lalu yang kedua, menggendong anak yang menggunakan pampers saat sholat, apakah diperbolehkan? Yang ketiga, apabila kita masuk dan melakukan doa terakhir dalam sholat yang 4 rakaat,
Bagaimana menentukan rokaat yang tersisa? Apakah dengan 1-2 atau 2-1? 1-2-2-1 gimana? Kan setelah kita dapatnya cuma rokaat terakhir. Iya. Berarti kita sisa 3 dong. 3 rokaat sisa. Apakah dilakukan dengan 1-2 atau 2-1? Kita melakukan satu rokaat lalu tasyahud, mungkin harus 2 rokaat lalu tasyahud. Oh gitu ya, paham. Ya. Saya jawab dulu yang ketiga, karena saya lupa kalau antum tanya banyak-banyak, saya mesti lupa. Saya ingatnya yang terakhir. Jadi apabila seorang dia kondisi masbuk, kemudian dia masuk di rokaat keempat, dilihat dia mendapati rukuknya imam di rokaat keempat atau tidak. Berarti kalau dia mendapati rukuknya imam di rokaat keempat itu rokaat pertama dia. Berarti nanti ketika imamnya salam, dia nambah 1 rokaat tasawuf awal. Nambah 1 rokaat tasawuf awal, kemudian baru setelah 2 rokaat dia tasawuf akhir. Bukan dia 21 ya, bukan setelah itu 1 dia baru 3 rokaat tasawuf awal, 1 baru tasawuf akhir, bukan. Tapi 1-2 seperti tadi, karena dia mendapati rokaat terakhir, mendapati rukuknya imam. Berarti rokaat itu dia dapatkan, karena Nabi katakan, man adroka rokatan minar ruku faqad adrokas sholah. Siapa yang mendapati satu rokaat, man adroka rokatan minas sholah faqad adrokas sholah. Siapa yang mendapati 1 rokaat sholat, dia mendapati sholat tersebut. Dia mendapati sholat tersebut. Dan ukuran 1 rokaat, pendapat yang kuat adalah mendapati ruku imam, bukan mendapati al-fatihah. Terus gimana Ustaz? Al-fatihah kan rukun sholat. Maka al-fatihah itu gugur sebagaimana mungkin sudah kita baca penjelasan penulis fikih Muyassar dalam 2 kondisi. 1, ketika seorang makmum mendapati rukuknya imam, dia nggak baca al-fatihah tapi dihitung sebagai rokaat. Yang kedua, ketika seorang makmum mendapati imam kondisi berdiri namun tidak memungkinkan menyelesaikan al-fatihah. Jadi dia berdiri baru baca bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar ruku. Kalau dia lanjutkan sudah bangkit dari ruku, nggak boleh. Maka dia segera ruku. 2 kondisi inilah yang menjadikan seorang makmum gugur membaca Al-Fatihah menurut penulis fikih Muyassar. Baik, yang pertama pada Mas Wil. Iya, kebiasaan mengangkat kain atau celana sebelum sujud. Wallahu a'lam bishawab, apabila ini bisa dihindari, sebaiknya dihindari karena dikhawatirkan ini termasuk tambahan gerakan dalam sholat. Atau sebagian ustadz mereka mengkritisi sebagian orang yang turun sujud tangan terlebih dahulu, tapi 2 kali. Paham maksudnya? Jadi ketika sujud turun bukan lutut dulu, tapi tangan dulu, dia pendek dulu baru ke depan. Maka ini apakah tambahan gerakan dalam sholat? Bisa jadi iya. Jadi dia kan turun dulu dekat dengan lututnya, kemudian baru ke depan. Karena langsung ke depan susah Ustaz. Ya, misalkan dia kan, jadi kalau langsung ke depan susah, sehingga dia gerakannya 2 kali. Dia turun dulu, kemudian tangannya ke depan. Nah, ini apakah termasuk tambahan gerakan dalam sholat? Dikhawatirkan iya. Oleh karena itu kalau kita mengambil pendapat ketika sujud tangan dulu, ya, bukan lutut dulu, ya, maka diusahakan sekali kita turun pas di posisi sujud kita. Kalau nggak terbiasa, bukan perkara yang mudah ini. Biasanya dia turun yang ini dulu, baru dia maju. Yang dikhawatirkan ini termasuk gerakan tambahan dalam. Demikian juga tadi. Kalau dia selalu demikian, ya, maka bisa jadi. Tapi terkadang orang kan pengen nyaman dia kayak gitu. Dia benarkan bajunya supaya ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kalau bisa dihindari, dihindari. Baik, yang berikutnya. Baik, menggendong anak yang memakai pampers, wallahu a'lam bishawab, maka ini insya Allah tidak mengapa. Apabila meskipun pampersnya itu ada najisnya, ya, semoga ini tidak masalah untuk dia. Jadi kalau dia misalkan dalam hal ini malah anaknya nggak digendong, malah menimbulkan misalkan bahaya untuknya, anaknya kemana-mana dan seterusnya untuk maslahat, maka insya Allah ini tidak membatalkan sholatnya, bukan termasuk orang yang sholat kemudian ada najisnya.
Jadi bukan termasuk orang sholat kemudian ada najisnya. Demikian juga misalkan karena ada udzur ya, orang di rumah sakit kemudian pakai apa itu biasanya pipisnya? Kateter atau apalah pokoknya. Kan berarti bersambung najis. Apakah dia gugur enggak sholat Ustaz? Karena saya mesti ini ada najisnya terus saat ini. Maka ini berlaku kaidah juga, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, maka dia tetap sholat dalam kondisi apapun. Dia kondisinya demikian, dia tetap sholat. Meskipun misal bajunya najis Ustaz. Enggak mungkin ini dicopot, enggak mungkin membahayakan, misalkan ada luka dan seterusnya. Apakah dia tetap sholat? Tetap sholat. Maka dia tetap sholat. Adapun yang tadi mungkin lebih ringan. Kalau memang anaknya bisa nggak digendong, ya, nggak digendong turun kemudian dibawa sholat tanpa ini, maka itu tentu lebih baik. Namun seandainya dia harus gendong anaknya, karena kemaslahatan demikian, mudah-mudahan ini insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan. Boleh Ustaz. Saya pernah dengar ada penjelasan katanya doa bacaan tidak menambah Robbana wa hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu tidak pernah dilakukan Nabi dan hanya satu sahabat yang melakukannya. Itu pun penyebabnya adalah dia bersih gitu. Jadi Robbana wa hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu kalau bagaimana menjelaskan itu, apa benar itu? Kemudian ada satu lagi. Ketika tasyahud akhir itu kan ada doa perlindungan dari 4 perkara ya. Nah itu setelah itu ada bisa doa lagi kan ya, berapa doa maksudnya umpamanya memohon kemudahan dari apa misal, terus ada yang lainnya gitu, apa satu aja sebelum. Ya, saya jawab dulu yang kedua. Jadi setelah seorang di atas tasyahud akhir, kemudian kalau menurut penulis fikih Muyasar dianjurkan dia berdoa, berlindung dari 4 hal. Adapun kalau saya Muhammad Nasiruddin Albani dalam sifat sholat Nabi, doa itu hukumnya wajib. Jadi doa berlindung dari 4 hal setelah tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Nah, sebagian ulama atau bahkan mayoritas katakan hukumnya sunnah. Terus seandainya setelah doa berlindung dari 4 hal, apakah dia juga boleh berdoa yang lain? Jawabannya boleh. Silahkan mau doa. Oleh karena itu di antara doa yang Nabi ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal, bukan doa itu tapi apa? Ya Mu'ad, la tada'anna fi dubri kulli sholatin antakul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya wahai Mu'ad, janganlah engkau meninggalkan di setiap akhir sholat untuk berdoa, ya Allah bantulah aku supaya ingat kepadamu, bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu. Maka ini dalil yang menunjukkan setelah tasyahud akhir sebelum salam, doanya tidak hanya berlindung dari 4 hal. Boleh dengan doa ini. Bahkan sebagian ulama katakan dianjurkan mendoakan orang tua. Jadi kita bisa berdoa Rabbi firli wali walidayya setelah berlindung dari 4 hal tadi, atau doa yang panjang sesuai dengan sholat kita. Kalau sholat wajib tentu disesuaikan dengan imam. Tapi untuk sholat-sholat sunnah yang kita sendirian, silahkan. Mau diperpanjang silahkan. Doa apapun, maka untuk kebaikan kita diperbolehkan. Baik itu yang pertama. Adapun yang kedua, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu apakah doa misalkan apa tadi? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, maka itu tidak boleh dibaca. Setahu saya itu bisa. Artinya itu bukan hanya bacaan apa tadi dikatakan? Bacaan iktidal ketika mendengar orang bersin atau ketika bersin, tidak. Maka memang benar adanya bacaannya bisa demikian, ditambahkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wallahu a'lam bishawab. Nanti bisa dicek hadisnya. Kalau saran saya sekali lagi baca buku panduan sholat atau apa ya, karangan Ustadz Firanda yang 2 jilid. Maka setiap bacaan dalam setiap gerakan beliau sebutkan beberapa riwayat sahih yang ada. Doa istiftah banyak, doa ketika atau bacaan ketika rukuk banyak, enggak hanya subhana rabbil azim, banyak beliau sebutkan. Ketika sujud juga demikian. Maka baca keterangan dari beliau. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz dulu ya. Ya silakan Ustaz.
Jadi, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan tadi untuk kita bersama juga di masjid ini. Jadi yang pertama yaitu yang tadi sampaikan ketika sujud sahwi. Iya, sujud. Ya, tadi di luar sholat, ketika setelah sholat selesai salam, apakah itu ada salam lagi setelah sujud sahwi? Kemudian yang kedua, ini terkait sujud tadi sekalian ada dua. Hah? Ya, yang kedua ini ketika imam lupa, ketika dia lupa pengulangan rakaat misalkan, kemudian jangan sholat isya ternyata 2-3 rakaat sudah Salam. salam, kemudian diingatkan dia berdiri satu menambah 1 rakaat lagi. Apakah di situ menambah 1 rakaat saja atau ada tahiyatnya? Iya. Iya. Baik, terkait tentang yang pertama, jadi tata cara sujud sahwi itu 2 kali dan diakhiri dengan salam. Jadi misalkan tadi, kasus tadi, bahwasanya Nabi pernah sholat duhur atau asar 2 rakaat, kemudian diingatkan oleh Dzul Yadain, aku sirotis sholah amnasid, wahai Nabi, engkau mengkosor sholat atau lupa? Maka ternyata Nabi lupa, maka Nabi nambah 2 rakaat, kemudian salam. Setelah itu apa? Sujud sahwi 2 kali. Jadi dalam kondisi duduk Allahu Akbar. Bacaannya pendapat yang kuat sebagaimana bacaan dalam sholat. Subhana rabbiyal a'la 3 kali yang sunnah, kemudian bangkit dari sujud Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud, yang kuat juga bacaannya sebagaimana duduk di antara 2 sujud. Rabbi firli, kemudian Allahu Akbar, sujud lagi, bacaan sebagaimana sujud, kemudian bangkit dari sujud Allahu Akbar, enggak tasahud lagi, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya, jadi dia tidak membaca tasahud lagi, di situ langsung salam. Baik, kemudian apa tadi yang kedua, ketika seorang dia sholat isya harusnya kan 4 rakaat, ternyata di rakaat ketiga salam, maka gimana? Maka yang demikian kasusnya mirip dengan tadi. Kalau dia diingatkan dalam jangka waktu yang tidak lama setelah selesai sholat, maka dia berdiri nambah 1 rakaat, kemudian nanti dia nambah 1 rakaat seperti biasa, tasawuf akhir, kemudian salam. Setelah salam dia sujud sahwi 2 kali tadi. Jadi mirip dengan yang tadi. Karena apa? Dia ada penambahan tasawuf 2 kali. Jadi tasawuf akhirnya itu 2 kali di rakaat ketiga, dan nanti nambah 1 rakaat itu harus tasawuf dan harus salam. Kalau enggak kan yang mengakhiri sholat salam. Jadi dia harus salam, setelah itu baru dia sujud sahwi 2 kali setelah salam tadi. Bukan kurang. Pendapat yang kuat bukan sujud sahwinya sebelum salam kondisi demikian, tapi sujud sahwinya 2 kali setelah salam. Paham? Ya. Yang kedua itu siapakah yang pernah menjadi imam? Iya. Yang kedua, Ketiga nggak apa-apa, keempat nggak apa-apa. Iya, maka nanti insya Allah ada pembahasan terkait tentang hal ini, yaitu saya bacakan ya di bab yang ke-8, man ahaqqu bil imamah, siapakah yang berhak menjadi imam. Maka saya bacakan keterangan penulis fikih Muyassar, bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam al ahaqqu bil imamah wal aula biha fi qauli. Maka Nabi menjelaskan orang yang paling berhak, paling utama menjadi imam dalam sabdanya, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak menjadi imam aqra'uhum li kitabillah, yang paling menguasai tentang Al-Qur'an, bacaannya benar, hafalannya banyak. Fa in kanu fil qira'ah sawaun, kalau ternyata hafalannya sama, bacaannya sama-sama baik, fa a'lamuhum bis sunnah, yang paling ngerti tentang sunnah, paling ngerti tentang hadis. Fa in kanu fi sunnati sawaun, kalau pengetahuan tentang sunnahnya juga sama, fa aqdamuhum hijratan, maka yang paling dulu hijrah. Jadi yang paling dulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman, kalau hijrahnya bareng,
maka yang paling dulu masuk Islam. Maka hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu urut-urutan yang paling berhak menjadi imam ajwatuhum qiraatan, paling bagus bacaannya. Jadi bacaan Al-Qur'annya mutqin, dia Al-Qur'annya mutqin, bacaannya benar, bacaannya bagus, maka ini yang paling berhak untuk mengimami sholat. Yang kedua, afqah a'lam bis sunnah. Dia paling paham, paling tahu tentang sunnah. Kalau memang hafalannya sama, kualitas bacaannya juga sama. Kemudian yang ketiga tadi al-aqdam wal asbaq hijratan. Yang lebih dulu hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam apabila bacaannya sama, ilmu tentang sunnahnya juga sama. Yang keempat, yang lebih dulu masuk Islam kalau hijrahnya sama. Baru yang kelima, al-akbar sinnan, yang lebih tua usianya. Oleh karena itu dalam Islam kualitas itu lebih didahulukan daripada kuantitas. Oleh karena itu kapan seorang yang lebih tua dia bisa menjadi imam? Kalau sudah terpenuhi syarat-syarat tadi. Tapi kalau ada yang lebih muda, dia bacaan Al-Qur'annya itu lebih bagus, hafalannya lebih banyak, lebih paham tentang sunnah Nabi, ya, maka dalam hal ini dia yang lebih dulu diangkat untuk menjadi imam. Jadi diangkat untuk menjadi imam. Kemudian kalau sama semuanya diundi. Jadi kalau ternyata sama semuanya, maka yang demikian adanya pengundian. Jadi diundi. Kemudian ada catatan yang bagus dari penulis fikih Muyassar. Beliau mengatakan, fa idza jtama'a man huwa ajwadu qira'atan wa man huwa aqallu qira'atan minhu lakinnahu afqah. Apabila terkumpul ada orang yang ajwadu qira'ah, bacaannya bagus, dan orang yang bacaannya aqallu min, sama-sama benar namun kalah bagus lah, mungkin suaranya kurang bagus, namun lakinnahu afqah, imam ini lebih faqih, imam ini lebih paham terkait tentang sunnah-sunnah atau terkait fikih sholat, maka quddimal qari al afqah alal aqra ghairil faqih. Maka kita lebih mendahulukan imam yang dia qari, bacaannya benar, meskipun suaranya tidak terlalu bagus, namun dia afqah, lebih faqih terkait fikih sholat dibandingkan alal aqra, imam yang hafalannya banyak, bacaannya bagus, namun ghairul faqih, kurang memahami fikih sholat. Oleh karena itu pemahaman terhadap fikih sholat, terutama sholat berjamaah itu sangat penting. Maka ini sangat penting. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti akan masuk ke pembahasannya. Ada lagi, Ustaz? Oh ya. Sampai adzan Isya ini kan. Iya. Apa saja syarat-syarat menjadi muadzin? Kemudian kapan waktu iqamah itu dikumandangkan? Jadi nanti ada pembahasannya insyaallah. Untuk syarat menjadi muadzin itu dia mengetahui waktu adzan, dia yang amanah, dan kata Nabi anda sautan, yang suaranya anda, jadi suaranya itu keras. Terlebih lagi zaman dulu nggak ada mic sehingga suaranya yang paling lantang, paling keras dan benar. Ini dibahas juga oleh Al-Imam atau Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Siapakah yang berhak untuk menjadi seorang muadzin? Jadi dia, apakah anak kecil boleh adzan? Jadi apakah anak kecil dia boleh adzan? Maka yang demikian dia boleh apabila mengetahui waktu sholat. Tapi kalau tidak, maka jangan nyuruh adzan anak kecil, atau paling tidak dengan pengawasan kita. Yang kedua, benar, adzannya itu adzan yang benar. Jadi bacaannya dipastikan dia benar dan suaranya lah lantang. Jadi suaranya adalah suara yang lantang. Nanti insyaallah ada pembahasan untuk syarat-syarat menjadi muadzin. Terus apa lagi tadi, Ustaz? Yang waktu iqamah. Maka berapa jarak antara adzan dengan waktu iqamah? Maka yang jelas dalam hal ini tidak ada batasan yang khusus, namun para ulama jelaskan yang memungkinkan seseorang untuk melaksanakan sholat sunnah. Dan tentu berbeda-beda. Yang jelas kalau setelah adzan langsung iqamah padahal jamaahnya nggak ada, ini nggak boleh.
Oleh karena itu untuk sholat Isya, pernah suatu ketika Nabi menunda pelaksanaan sholat Isya, ya kan, karena menunda jamaah yang ada. Jadi ketika jamaahnya itu, jadi asalnya sholat Isya itu dianjurkan untuk ditunda, diakhirkan. Tapi ketika jamaah sudah kumpul semuanya, boleh sih segerakan. Kenapa? Kalau diakhirkan akan memberatkan, nunggu terlalu lama. Maka dari sini para ulama jelaskan tidak ada batasan tertentu jarak antara adzan dan iqomah, apakah pakai timer atau tidak. Maka tidak ada timer, itu hanya membantu saja. Oleh karena itu kapan para sahabat misalkan mengumandangkan iqomah? Ketika melihat Nabi hadir, karena rumah Nabi itu dekat dengan Masjid Nabawi. Ketika Nabi datang, imam datang, maka mereka mengumandangkan iqomah. Oleh karena itu dibahas para ulama juga kapan makmum berdiri ketika kumandang iqomah. Pendapat yang kuat al-amru wasi, ada kelonggaran, boleh ketika qad qamatis shalah, demikian juga ketika melihat imam datang. Jadi ini ada longgar, nggak ada batasan khusus terkait tentang masalah ini. Jaraknya juga demikian. Maka dilihat kondisi jamaah, terutama untuk sholat subuh. Kalau kita misalkan dugaan kuatnya butuh mengumpulkan jamaah dengan jangka waktu yang cukup lama, misalkan 20 menit, silahkan. Terlebih lagi Muhammadiyah, ya, dari riset yang mereka lakukan, waktu subuh di negeri kita agak kecepatan. Misalkan ya, kita dalam hal ini boleh jadi adzannya sama, namun pelaksanaan sholat subuhnya bisa kita tunda. Wallahu a'lam bishawab. Yang orang itu kan apakah yang azan atau orang lain, Ustaz? Iya, maka ini ada pembahasan yang lebih baik adalah muadzin. Jadi siapa yang berhak untuk mengumandangkan iqamah? Muadzin. Namun boleh enggak yang lain jawabannya? Boleh. Bukan suatu hal yang wajib. Ini juga dibahas oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Jadi tapi yang biasa mengumandangkan adzan, itulah yang dia mengumandangkan iqamah juga. Jadi dia yang mengumandangkan iqamah juga. Tapi sekali lagi bukan suatu kewajiban, artinya yang lain nggak boleh iqamah kecuali muadzin, nggak juga. Jadi nggak juga demikian. Tapi itu yang menjadi pilihan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, mungkin terakhir. Ya, silakan. Oh masih ada? Ya. Oh ini dulu. Ya saya lupa ya Allah. Ya silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Sama-sama. Setelah parameter ataupun syarat-syarat pemilihan imam sudah, kemudian imam sudah ditunjuk, kemudian imamnya telah datang dan sudah masuk waktu sholat, dan timer di dinding sudah menyatakan waktu imam sudah habis dan ada imam yang maju, dan imam yang berganti tersebut baru datang, bolehkah menggantikan imam tersebut yang mengimami sholat yang berlangsung? Iya. Iya. Wafiikum barakallah. Oleh karena itu pendapat yang tepat, timer itu hanya membantu, bukan harga mati. Kalau sudah 00 harus iqamah, padahal imam nggak ada. Jadi timer yang ada itu membantu kita. Oleh karena itu praktek di zaman Nabi, para sahabat nggak mungkin mengumandangkan iqamah kecuali melihat Nabi, kecuali melihat imam rawatibnya. Maka sama di suatu masjid boleh jadi imam rawatibnya hanya satu. Kalau imam rawatibnya itu hanya satu, maka dan kita tahu dia pasti akan datang, kecuali ada udzur pasti akan menyampaikan, maka kita menunggu imam itu datang. Jadi tidak mengikuti timernya, kecuali dia memberi udzur, saya untuk sholat ini nggak bisa hadir, ya silakan. Atau di suatu masjid imam rawatibnya lebih dari satu. Nah, kalau lebih dari satu kita bisa ikuti timer. Jadi siapapun yang dia jadwal imam kemudian nggak bisa hadir dan ada imam lain, maka kita mengikuti timernya, dialah yang akan menjadi imamnya. Maka ini tidak mengapa. Maka dilihat kondisi masjidnya seperti apa, apakah imam rawatibnya itu hanya satu atau lebih dari satu atau terjadwal. Macam-macam masjid itu macam-macam. Tapi yang jelas timer yang dibuat itu hanya membantu. Jangan sampai juga kita ngikuti timer, nggak ada imam, celinga-celingo, maju Pak. Kan malah ribet kitanya, ya kan? Yang demikian. Karena apa? Padahal ini masjidnya masjid di kampung, harus ada imam rawatibnya, bukan masjid misalkan di rest area ya. Enggak, rest area ada, kadang ada imam tetapnya ya kan.
atau di masjid yang di jalan yang nggak ada imam tetapnya, itu harus ada imam rawatibnya sehingga kita tunggu dia. Dan ini di zaman Nabi demikian. Jadi ini hanya membantu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tadi mana tadi? Nah, sini dulu. Iya. Waduh. Menggantikan sudah ada imam yang sedang mengimami, boleh nggak Ustaz? kalau sudah dimulai ya jangan. Sudah dimulai. Sudah sholat suruh mundur jangan. Tapi kalau belum dimulai, misalkan dia ada yang maju kemudian imam rawatib datang belum dimulai nggak masalah. Maka ini tidak mengapa. Tapi kalau sudah dimulai jangan. Sudah dimulai dilanjutkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan. Apa kalau misalkan kita menjumpai di salah satu Menjumpai. Ya. di salah satu masjid sholat jamaah maghrib, isya dan subuh, imamnya setelah membaca al-fatihah itu ada pilih tambahan. Jahar ini. Sebelum amin jadi ada pilih imamnya. Jahar ya. Itu bagaimana hukumnya? Terus ada apa-apa ada usulnya dan kita sebagai makmum itu gimana? Wallahu a'lam. Saya tidak mengetahui, dikhawatirkan ini termasuk tambahan di luar sholat. Jadi kalau dia setelah misalkan waladhdallin kemudian Rabbi firli baru habis itu amin, maka wallahu a'lam bishawab. Saya juga tidak mengetahui, mungkin di masing-masing daerah berbeda-beda ya. Bahkan saya juga pernah mendapati sholat maghrib ada doa kunut. Sholat maghrib itu selalu ya, bukan ini. Tapi ada doa kunut juga. Sebagian masjid ada yang demikian. Wallahu a'lam, dikhawatirkan ini termasuk tambahan yang di luar sholat. Terus gimana sikap kita yang demikian? Kalau kita bisa mencari masjid yang tidak ada tambahan Rabbi firli untuk imam yang demikian, maka itu lebih baik. Namun kalau kita di situ sekali saja, kalau kita nggak tahu, insya Allah tidak mengapa. Kita ikuti saja. Atau kalau kita misalkan sudah tahu dan mudaratnya lebih besar kalau kita tidak sholat berjamaah, maka kita bisa niat untuk tafarrud. Jadi kita sholat sendirian, ya, berpisah dari jamaah tapi mengikuti. Tapi niatnya kita sholat sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada di kitab-kitab fikih. Saya belum ngecek apakah tambahan Rabbi firli memang dianjurkan oleh sebagian ulama. Tapi sebatas yang kita baca dari kitab-kitab fikih yang ada tidak dijumpai. Mungkin ya karena keterbatasan ilmu saya. Baik, ada lagi yang terakhir ya. Masih dua. Sudah Isa Ustaz. Gimana? Adzan dulu ya, silakan adzan dulu. Adzan dulu sambung sedikit ya. Berarti borong nih Pak nih kan? Berarti borong kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, silakan tadi yang belakang, ya silakan. Ada mic-nya tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menyimak Ustaz ya, sholat dulu maghrib. Iya. Nah, itu yang tadi mau saya tanyakan karena saya sering keluar pulang di Bogor ya. Iya. Saya sering mendapati subuh subuh maghrib sama Maghrib. isya dan mereka kunut. Sama Isa ya. Iya. Nah, itu yang menjadi tahu kayak dilema di hati saya mau ikut, saya nggak pernah baca ini gitu. Makanya mau jawaban dari Ustaz. Takut saya ikutin atau tidak ya, maksud saya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terkait untuk kunut ketika sholat maghrib, kemudian sholat isya, dan kunutnya bukan kunut nazilah, dan ini memang menjadi kebiasaan sepanjang tahun. Wallahu a'lam, saya tidak mengetahui dalilnya. Maka apabila kita mendapati bermakmum pada imam yang demikian, kita tidak perlu ikut kunut, kecuali kunut subuh. Kalau kunut subuh memang khilafnya adalah khilaf yang cukup kuat. Jadi khilaf untuk kunut subuh cukup kuat. Oleh karena itu, kalau Imam Abu Hanifah kita berpendapat kunut subuh ghairu masruh, tidak disyariatkan. Namun kita bermakmum pada imam yang dia selalu kunut subuh. Gimana sikap kita kalau Imam Abu Hanifah tidak mengikuti? Kalau Imam Ahmad kita ikuti karena Nabi katakan innama ju'ilal imam liyu'tama bih. Imam diangkat jadi imam untuk diikuti. Jadi kita ikut angkat tangan dan mengaminkan apabila imamnya kunut subuh. Meskipun kalau kita sholat sendirian tidak kunut. Karena memang khilafnya cukup kuat. Bukan masalah bid'ah dan ghairu bid'ah, akan tapi khilafnya yang kuat dalam masalahnya. Adapun kunut ketika sholat maghrib, kunut ketika sholat isya, dan ini statusnya bukan kunut nazilah ya, maka wallahu a'lam saya tidak mengetahui dalilnya. Kalau kita mendapati misalkan sholat di masjid yang demikian, apakah kita ikut kunut atau tidak? Jawabannya tidak perlu ikut kunut. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Kalau kita masuk masjid kan tiba-tiba kita udah sholat berjamaah gitu kan, maghrib gitu contohnya. Tapi mohon maaf, bacaannya itu amburadul gitu Pak Ustaz, Al-Fatihahnya gitu. Iya. Terus kayak gimana kita Pak Ustaz gitu? Maka dilihat apabila bacaan Al-Fatihahnya amburadul sampai itu mengubah arti, lahannya lahan jali, maka yang demikian kita tetap ikut, namun kita niat tafarruq, kita sholat sendirian. Kita niat sholat sendirian. Kalau kita mengerti ya, kita tahu bahasa bacaan Al-Fatihahnya ini jelas salah, dan salahnya kesalahan yang fatal, dan Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat, maka orang sholatnya tidak sah kalau tidak memenuhi rukunnya, maka kita boleh niat untuk sholat sendirian. Tapi kalau kita sendiri ragu, ini bacanya benar nggak Ustaz ya? Bacaan kita sendiri juga diragukan kebenarannya, ya. Maka yang demikian kita ikut saja, ya, kita ikut dia. Tapi kalau kita mengerti dan ini jelas bacaannya keliru, maka kita tetap ikut, namun niatnya niat sholat sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Apakah anak kecil yang di bawah 7 tahun itu memang bisa sholat? Nah, Iya. tanyanya begini. Kadang-kadang anak kecil yang di bawah 7 tahun itu yang masuk dalam saf sholat itu, mungkin dia pertama itu, kadang-kadang habis itu dia kalau membangun lagi, hidup kadang-kadang. Kadang-kadang ada aja tingkahnya yang membuat kita tidak nyaman. Nah, apakah posisinya itu untuk sholat atau tidak?
Iya, terkait dengan masalah ini berarti kembalinya kepada anak ini sudah tamyiz atau belum. Maka bagi anak yang sudah tamyiz, ngerti perintah, ngerti larangan, ngerti omongan. Jadi kalau dia masuk dalam sholat dia sholat meskipun umurnya kurang dari 7 tahun, dia sudah ngerti, nggak akan lari-lari, maka insya Allah tidak masalah dan tidak putus sholat. Kecuali anak kurang dari 7 tahun, dia belum tamyiz, nggak ngerti dia nggak ngerti, ya kan? Maka yang demikian sebisa mungkin seandainya sholat di pojok supaya tidak terputus sholatnya, dia ditaruh di pojok, bapaknya naruh di belakang atau dia suruh di belakang. Ya, dia suruh bapaknya itu sholat yang paling belakang dan dia itu anaknya di sof yang samping yang nggak ada lagi, orang-orangnya nggak ada lagi. Ini kalau anak kita memang belum tamyiz, kurang dari 7 tahun dan belum tamyiz. Kalau pendapat mayoritas para ulama usia tamyiz kan 7 tahun. Jadi usia tamyiz itu 7 tahun. Bagaimana kurang dari 7 tahun? Kalau dia sudah tamyiz boleh. Dia sholat masuk ke shaf itu boleh. Asalkan tadi dia sudah tamyiz. Tapi kalau belum tamyiz malah lari-lari. Disuruh dia malah ketawa ya. Malah lari ya. Terus kita sujud loh. Kemana ini anak ini? Enggak ada misalkan. Yang demikian sebisa mungkin untuk kekhusyuan, kemaslahatan jamaah, maka jangan dimasukkan ke shaf. Kalau mau suruh di depan kita saja, nggak usah sholat dia. Ya anak kita kan, kita bisa anak masih kecil, udah suruh di depan. Di depan malah lari-lari Ustaz, malah bolak-balik, yang jangan diajak ke masjid dulu. Kalau demikian jangan diajak ke masjid dulu karena mengganggu. Jadi kita orang tua yang bertanggung jawab atas anak kita. Jangan sampai anak kita ditegur orang lain, kitanya marah. Ya. Kenapa ya kitanya nggak bertanggung jawab atas anak kita? Jadi bukan melarang anak dibawa ke masjid, namun maslahat yang untuk banyak orang itu lebih didahulukan. Oleh karena itu Nabi melarang seorang baca Al-Quran dengan suara keras apabila ada orang yang sholat. Baca Al-Quran kan masruh, disyariatkan. Tapi ini dilarang kalau ganggu orang sholat, apalagi anak kecil. Dia nggak baca Al-Quran, ganggu orang sholat, maka ini lebih dilarang. Sekali lagi, bukan kita melarang anak kecil untuk ke masjid, namun dijaga. Dijaga oleh orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh ditegur dengan gerakan tangan Bisa ditegur, misalkan kita geret atau seperti apa, ya kita bisa. Dan itu bukan termasuk gerakan yang membatalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, masih ada lagi. Gak apa-apa Ustaz ya. Satu lagi ya Ustaz. Ya. Bagaimana kalau anak perempuan masuk ke shaf gitu, tapi di atas 7 tahun, di bawah 9 tahun itu sih kurang lebih 7 tahun lagi. Jangan. Itu memutus shaf. Iya, jadi karena nggak boleh softnya bercampur antara laki-laki dan perempuan. Jadi nggak boleh. Maka kalau anak kita perempuan, ya bahkan kalau anak perempuan kecil udah tempatkan ya di depan kita. Itu lebih enak, nggak usah ikut sholat dia, tempatkan di depan kita. Kalau dia anak kecilnya perempuan lebih dari 7 tahun sudah tamyiz, suruh sholat di belakang bareng jamaah perempuan, jangan ikut sholat bareng kita. Jadi dia sholat di belakang, jangan masuk ke shaf. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian ya jamaah yang bisa kita kaji dalam kajian kita di malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jika ada sesuatu yang kurang jelas atau kesalahan silahkan ditanyakan ke ustadz yang lain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.